Oke, halo teman-teman. Kembali lagi ke channel saya Haris Firdaus. Di sini saya akan membuat sebuah pancing nih teman-teman. Ini pancing yang kita akan buat ya teman-teman. Kita akan memberi atau membuat sebuah pancingan dari benang nilon ya teman-teman. Ini benang nilonnya warna putih. Di sini pancingnya ada lumayan dikit ya teman-teman. Kailnya kita beli di toko-toko terdekat dari teman-teman. Ini kailnya warna hitam. Ini kalau kita beli dengan uang rupiah 1.002 ya teman-teman. Ini pisau untuk menggunting atau kita benang ini ya teman-teman. Benang ini ada sebuah karet ini teman-teman. Ini karet. Ini karet untuk membuat pancingnya teman-teman. Ayo kita buat pancingnya. Let's go. Oke teman-teman, lanjut lagi ke cara yang kedua dalam membuat pancingannya teman-teman. Tadi kita cara pertama hanya menggunakan 3 buah helai benang ini teman. Kini kita menggunakan cara kedua. Ayo, cara kedua ini kita ambil benang ini dengan ukuran 1 meter atau kurang atau lebih ya teman-teman. Saya ambil 1 meter ukuran teman-teman. Nah ini teman-teman. Kita ambil ukurannya 1 meter ya teman-teman. Ini panjangnya 1 meter ya teman-teman. Ini cara kedua kita membuat dalam pancing teman-teman. Kita putus benangnya, sudah kita ambil di kaleng ini teman-teman. Kita putus ini benang yang kita putus teman-teman. Kita putus menggunakan pisau tadi ya teman-teman. Oke. Nah ini cara keduanya dalam pancing tersebut. Ini hanya menggunakan 2 helai benang. 2 helai benang ini agak kurang kuat ya teman-teman, tapi kita coba dulu ya teman-teman. Tadi 3 helai benang, ini hanya 2 helai benang ya teman-teman. Dengan benang yang bernomor sekitaran 100 ya teman-teman. Dan dengan panjangnya berdiameter 1 meter. Nah ini teman-teman. Mari kita buat cara menjalinnya ke dalam pancing ini atau ke dalam kail ini ya teman-teman. Kita buat cara menjalinnya ke dalam kail ini benang tersebut. Kita ukur benang itu sampai sama panjang teman-teman. Sama panjang kedua jenis ujungnya, sama panjang kedua jenis ujung ini. Sudah kedua ujung tersebut sama panjang. Nah ini cara membuat pancing teman. Ini kita sediakan 1 benang. Lalu benang ini kita masukkan ke dalam lubang pancing ini teman-teman. Lubang ini teman-teman. Lubang kail kita masuknya teman-teman. Dan kita tarik ujung ini. Kita tarik ya teman-teman. Kita tarik terus teman-teman. Jadi pancingnya. Kita tarik teman-teman. Ini sudah terbentuk sebuah ini teman-teman. Lalu yang kedua kita lakukan dalam membuat pancing ini. Benang ini kita buat seperti bulat teman-teman. Lalu kita pegang bulat ini. Kan sudah jadi teman-teman. Lalu ini benang satu ini kita putar ya teman-teman. Kita putar benang satu ini. Kita putar ke atas teman-teman. Kita putar benang satu ini teman. Kita putar terus teman. Kita putar sekitaran 5 putaran atau sekitaran 6 putaran ya teman-teman. Bukan adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga kita lakukan adalah ujung benang ini kita masukkan ke dalam lubang ini teman-teman. Dalam lubang pancing ini, lubang ini teman-teman. Lubang sudah terbentuk ini, nampak lubang ini teman-teman. Lubang terbentuk ini teman-teman. Kita masukkan ini dalam lubang ini teman-teman. Lalu kita tarik teman-teman. Kita tarik. Sudah itu kita tarik yang di bawah ini teman-teman. Nah kita tarik di bawah ini. Kita sama-sama menarik kedua belah pihak. Sudah terbentuk sebuah tarikan dan sebuah putaran dari benang nilon ini teman-teman. Maka ini sudah terjadi. Ini penampakannya teman-teman. Penampakan dari cara membuat pancing tersebut. Lalu kita nanti pancing ini kita beri karet di setiap sudut kedua benang ini. Kita beri karet di ujung benang tersebut. Di ujung benang ini kita beri karet teman-teman. Ini
Sudah jadi ini teman-teman, sudah jadi. Ayo kita lanjut part 2. Oke teman-teman, ini cara kedua dalam membuat pancingan dari benang nilon nih teman-teman. Cara keduanya, pertama kita ambil karet kita tadi teman-teman, dan cara kedua dalam membuatnya teman-teman, ini karet tadi kita pasangkan kepada benang nilonnya tadi ya teman-teman. Sudah kita pasangkan dalam benang nilon ini, nanti kita beri batu di karet ini ya teman-teman. Kita beri batu di karet ini. Ini sudah kita pasangkan teman-teman. Kita sudah memasangkan karetnya tadi teman-teman. Ada 3 helai benang nilonnya teman-teman, dengan berukuran berdiameter 1 meter. Ini teman-teman, 1 meter itu teman. Ini sudah kita pasangkan 2 buah karet, tinggal 1 karet lagi ya teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini sudah 3 karet kita pasang teman-teman. Tinggal kita beri batu di tiap-tiap karet. Karet pertama kita beri batu yang berukuran lumayan besar ya teman-teman. Kalau agak kecil batunya, nanti benangnya ini akan berjalin-jalin ya teman-teman. Kalau besar macam ini batunya, ini baru pas, benangnya tidak akan berjalin. Ayo kita putar menggunakan terompah ya teman-teman. Kita putar menggunakan sandal, maaf dikit. Batunya kita putar-putar terus supaya jalinannya makin bagus ya teman-teman. Ini kita putar terus menggunakan sandal. Kita putar sampai benang-benangnya tersebut terjalin dengan lurus, terjalin. Di sini ada 2 cara dalam membuat pancing ini teman-teman. Ini cara pertama saja yang saya berikan ya teman-teman. Sudah mulai terjalin, sedikit lagi ya teman-teman, sudah mulai terjalin ini. Oke, jalinnya mulai bagus nih teman-teman. Oke, sudah siap nih jalingan pertama ya teman-teman. Nanti yang 2 helai benang lagi kita beri juga batu. Kita buka dulu pancing yang pertama tadi, kita pegang. Jangan sampai lepas ya teman-teman. Nanti kalau lepas, jalinnya tersebut akan bersatu dengan 2 helai benang tersebut teman-teman. Pokoknya jangan sampai lepas benang ini dari tangan kita. Kita harus kuat memegangnya teman-teman. Ini pancingan kedua, kita pukul lagi dengan sandal ya teman-teman. Kita pukul sampai benangnya benar-benar terjalin. Sampai terjalin, benar-benar terjalin teman-teman. Ini yang pertama sudah terjalin, ini sudah terlihat jalinannya teman-teman. Karetnya sudah terjalin. Yang ini belum terjalin, belum terlihat sedikit pun terjalin. Berarti ini belum kita putar ya teman-teman. Ini sudah terlihat, ini perbedaannya, mana yang sudah terjalin, mana yang belum terjalin. Ini yang karet kedua sudah terjalin juga teman-teman. Tinggal karet ketiga lagi. Karet kedua sudah terjalin. Ini nampak kan? Terlihat ya teman-teman. Sudah ada perbedaan antara kedua karet ini. Ini jalinnya lumayan bagus, ini jalinnya agak kurang mantap, tapi kedua-dua ini sudah sama lurus. Itu karet ketiga yang kita jalin ya teman-teman. Ini lumayan jalinnya sudah ada nampak terlihat. Ada orang yang memakai 2 buah karet atau 2 buah benang saja. Kita hanya memakai 3 benang nilon ya teman-teman. 3 benang nilon ini tujuannya agar pancingan kita itu supaya kuat. Kalau hanya memakai 2 benang nilon, pancingan kita kuat juga, tapi belum sekuat kan ya teman-teman. Ini kesalahan dalam membuat pancingan. Kalau teman-teman tidak berhati-hati, maka akan terjadi kesalahan seperti ini ya teman-teman. Kalau terlepas 1 karetnya, dia akan menyatu dengan 3 karet tersebut. Nah, ini harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan sampai menyatu ke dalam karet itu. Kalau dia menyatu, maka struktur dari ayo kita cara ketiganya, kita hanya menunggu dia berputar. Dia berputar dengan sendirinya kalau kita lepas ya teman-teman. Karena dia sudah terjalin. Nah, ini dia
akan berputar dengan sendirinya ya teman-teman. Ini pancingan kita letakkan di atas ini ya teman-teman. Kita sangkutkan di dalam paku itu teman-teman. Ini pancingnya sudah mulai berputar ya. Tadi ada kesalahan dalam membuat pancing itu yang harus kita berhati-hati ya teman. Kesalahan itu tidak boleh terulang lagi ya teman-teman. Nah, ini struktur dari ketiga benang nilon tadi sudah menyatu teman-teman. Dengan ketiga benang ini sudah menyatu ini sudah terlihat. Nah, gara-gara kesalahan kita tadi dalam membuat pancingan, maka benang ini akan menjadi berputar dengan sendirinya di struktur batu tersebut ya teman-teman. Nah, dan di atas ini lumayan bagus jalinannya ya teman-teman. Kalau kita berhati-hati, jalinnya akan bagus. Benang yang kita jadikan tersebut tidak akan bengkok teman-teman. Itu tujuan dari tiga batu tersebut. Nah, dan sini ada kesalahan juga teman-teman. Kalau kita tidak di sini ada kesalahan juga teman. Ketika Anda kalau sudah batu dilepaskan tadi, dia harus diberi kebatan satu aja kebatannya teman-teman. Kalau tidak dikebat, dia akan lepas lagi jalinnya tersebut. Ini masalah yang banyak dialami oleh para pemancing kami di sini teman-teman. Dia tidak dikebat ini ya teman-teman. Maka percuma aja kitanya. Jalinnya tersebut tidak akan menyatu lagi kalau tidak dikebat ya teman-teman. Ini sudah siap teman-teman. Ini sudah siap ini teman-teman. Oke. Nah, ini hasil dari jalinan yang kita buat tadi teman-teman. Sorry, agak keburu. Nah, ini ada dua perbedaan pancing yang bagus dan yang tidak bagus ya teman-teman. Ini pancing pertama kita buat tadi bagus ya teman-teman. Benangnya akan tegak lurus seperti ini teman-teman. Ini pancing kita, dia akan bagus seperti ini. Kalau benangnya bengkok seperti ini contoh pancingan yang tidak bagus teman-teman. Kalau pancingan seperti ini, benangnya bengkok di ujung ini atau di tengah-tengah ini ya teman-teman, pancing ini tidak bagus teman-teman. Tidak dipakai bisa teman-teman, tapi ini agak payah dalam memasukkannya ke dalam lubang belut tersebut teman-teman. Pancingnya agak bengkok tuh, agak payah memakai teman-teman. Ini agak kurang bagus kualitas pancingannya. Kita ulang membuatnya lagi teman-teman. Kalau pancingnya kecil seperti ini, maka belut yang didapatkannya hanya belut-belut kecil teman-teman. Ada pancing yang berukuran besar, tergantung pancingnya kita beli teman-teman, atau tergantung di sawah-sawah yang kita pancing atau di kolam-kolam ikan yang kita pancing belutnya teman-teman. Kalau pancing ini sudah biasa di sini teman-teman, karena belutnya di sini hanya kecil-kecil, satu ekor babon-babon ya teman-teman. Nah, itu kebanyakan belut di sini hanya kecil teman-teman, maka pancingan yang kecil saya pakai teman-teman. Nanti ada juga pancingan yang besar. Besok-besok saya buat untuk pancingan yang besar teman-teman, yang berukuran jumbo teman-teman, berukuran besar pancingannya itu khusus untuk pancingan di lautan atau di kolam-kolam ikan yang berukuran babon-babon belutnya teman-teman. Kalau pancingan ini hanya berukuran kecil. Kalau belut babon yang memakan pancingan ini, maka belut tersebut akan menarik pancingan kita ke dalam. Ketika kita membalas tarikannya tersebut, pancingan kita itu akan putus teman-teman, atau akan patah secara tiba-tiba karena belutnya sangat babon. Nah, kalau ini benangnya hanya kena sedikit teman-teman. Kalau pancing yang bagus. Nah, ini pancing yang bagus ya teman-teman, dengan kualitas benang yang lurus, tegak, pancingnya bagus, tidak ada noda sedikit pun, bagus pancingnya teman-teman. Kalau ini agak kurang nih teman-teman. Ini benang aja bengkok, pancingnya aja nggak lurus teman-teman. Ini kualitas pancingnya bagus. Oke teman-teman.